Rahasia terlarang yang mengubah hidupku selamanya. Halo, nama saya Anissa, saya berumur 58 tahun. Selama bertahun-tahun, aku menyimpan sebuah rahasia yang bahkan aku tak berani ungkapkan pada cermin di depan kamarku, yang setiap pagi menatapku dengan pandangan penuh penyesalan. Aku adalah seorang janda yang hidup di sebuah desa kecil di pinggiran Yogyakarta, jauh dari hiruk-pikuk kota, dengan kenangan yang menumpuk seperti debu di sudut rumah tua kami. Kisah ini bukan sekadar cerita tentang kehilangan dan kesedihan, tapi tentang bagaimana sebuah peristiwa kecil yang tak terduga mampu mengguncang seluruh hidupku hingga terbalik, membawa gelora yang tak pernah kuduga sebelumnya. Aku ingin kalian mendengarkan dengan seksama, karena aku yakin kalian tak akan bisa berhenti sampai mengetahui bagaimana semuanya bermula dari ketiadaan dan berujung pada kebingungan jiwa yang mendalam. Jika kalian penasaran, pastikan kalian tetap bersama aku, karena cerita ini seperti angin musim gugur yang membawa daun-daun berputar, membuat jantung berdebar dan pikiran terus bergolak hingga pagi tak kunjung datang. Namaku Anissa Paramita. Suamiku, Pak Eko, meninggal dunia 12 tahun lalu pada suatu pagi yang dingin dan kelabu di desa kami. Kehilangan itu membuat duniamu runtuh seketika, seperti langit yang berat menekan pundak, dan angin yang menusuk tulang sampai ke sumsum. Rumah kami yang sederhana di tepi sawah itu, dengan pintu kayu yang berderit dan aroma kayu bakar yang selalu menyambut, berubah menjadi ruang hampa yang sunyi, sepi seperti ladang yang terbengkalai. Orang-orang melihat janda sebagai sosok yang duduk di depan jendela, menjahit kain dengan tangan gemetar dan mata kosong yang menatap keluar tanpa harapan. Tapi aku bukan seperti itu. Aku bukan perempuan yang menyerah pada sunyi dan merajut kesedihan. Aku selalu percaya bahwa kehidupan itu seperti masakan gudeg buatan nenekku, penuh dengan bumbu rahasia yang membuat rasa berubah-ubah, tak pernah bisa ditebak. Kadang pahit, kadang manis, tapi selalu penuh warna. Setelah kepergian suamiku, aku menemukan kekuatan dari putriku, Sari, dan suaminya, Budi. Mereka datang seperti sinar mentari setelah musim hujan panjang. Kehadiran mereka membawa kehangatan dan kehidupan baru ke dalam rumah kami yang sunyi. Sari, gadisku yang keras kepala dan penuh semangat, selalu seperti musim semi di desa kami, penuh dengan energi yang membakar dan kadang badai yang menghentak. Sedangkan Budi, pria yang tenang dan kuat, seperti pohon jati tua di halaman rumah, memberikan rasa aman dan perlindungan yang selama ini aku rindukan. Mereka bukan hanya keluarga, tapi juga teman dan sahabat yang mengisi hari-hariku dengan tawa dan cerita-cerita sederhana. Minggu malam kami selalu duduk bersama di ruang tamu, menikmati kopi tubruk dan gorengan hangat, berbagi kisah dari hari yang telah berlalu. Namun, seperti benang yang kusut, hidup selalu punya cara untuk melemparkan kejutan yang tak terduga. Dan kejutan itu datang pada suatu hari Mei yang cerah, saat Sari pertama kali membawa Budi ke rumah kami di desa Wonosari. Aku masih ingat betul detik-detik itu. Pintu rumah yang berderi terbuka, membawa angin hangat yang membawa aroma bunga melati dari kebun tetangga. Di balik pintu itu, berdiri Budi dengan senyum yang cerah, rambut hitamnya yang sedikit bergelombang, dan sorot mata yang hangat menyinari ruangan lebih dari sinar matahari pagi di sawah kami. Aku mengamati dia dengan mata seorang ibu yang penuh kekhawatiran, bertanya-tanya apakah dia cukup kuat menjaga dan melindungi putriku dari kerasnya dunia ini. Tapi Budi tampak kokoh, seperti pahlawan dalam cerita-cerita rakyat Jawa yang selalu menjadi pelindung tanpa harus banyak bicara. "Salam, Bu Anissa," katanya sambil mengulurkan tangan yang hangat dan kuat, dengan telapak kasar tanda kerja keras di bengkel motornya. Sari sering bercerita tentang ibu, tentang masakan gudeg dan cerita-cerita masa muda ibu, sampai aku merasa sudah kenal ibu seperti keluarga sendiri. Aku hanya mengangguk dengan senyum sopan, menyembunyikan sedikit keraguan di balik keramahan. Kami duduk bersama,
menikmati hidangan sederhana namun penuh cinta, dan malam itu aku mulai merasakan kehangatan yang lama hilang di hati ini. Namun, aku tak pernah membayangkan bahwa perjalanan ini akan membawa aku pada dilema dan pergolakan hati yang lebih dalam dan rumit dari sekadar kehilangan. Dan aku belum tahu bahwa kisah ini baru saja dimulai. Aku masih ingat betul bagaimana hari itu berjalan, hari di mana semuanya mulai terasa berbeda, meski pada awalnya tak ada yang aneh. Kehadiran Budi di rumah kami di Desa Wonosari terasa seperti angin segar yang membelai dedaunan kering yang sudah lama tak tersentuh. Sari dan Budi terlihat bahagia, penuh semangat, dan aku pun berusaha menyesuaikan diri dengan kehadiran menantuku yang baru itu. Awalnya, semuanya berjalan seperti yang kuharapkan, hangat dan penuh kasih sayang, seperti warna-warni pelangi setelah hujan lebat. Sari adalah gadis yang keras kepala, seperti musim kemarau yang tak kenal ampun di ladang padi. Dia selalu punya pendapat sendiri dan tak segan untuk berdebat tentang hal-hal kecil, mulai dari memilih acara televisi sampai bagaimana menghabiskan akhir pekan. Aku sering heran bagaimana dia mewarisi sifatku yang sama keras dan tak mau mengalah. Sedangkan Budi, dengan sikap tenangnya yang seperti danau di pagi hari, selalu mencoba menenangkan badai kecil di antara kami dengan sabar. Namun, aku tahu, kesabaran itu tak selamanya bisa bertahan. Setahun berlalu, dan pernikahan mereka mulai mengalami goyah. Awal mula retaknya hubungan itu seperti retakan halus di keramik antik yang perlahan membesar menjadi pecah. Pertengkaran-pertengkaran kecil yang dulu dianggap sepele mulai menjadi bola salju yang menggelinding deras, membawa keretakan yang tak bisa diabaikan lagi. Mereka berdebat soal hal-hal sepele. Siapa yang akan membeli beras minggu ini, jenis acara televisi yang ingin ditonton, bahkan sampai ke cara menghabiskan waktu luang. Aku duduk di depan jendela rumah kami sambil mengamati pohon mangga yang daunnya mulai menguning, gugur satu persatu seperti harapan yang perlahan pudar. Aku bertanya-tanya, kapan anakku dan menantu itu akan benar-benar dewasa dan belajar mendengarkan satu sama lain, bukan saling berteriak seperti pedagang sayur di pasar tradisional. Aku teringat bagaimana dulu aku dan Pak Eko juga pernah bertengkar, tapi selalu selesai dengan secangkir teh hangat dan pelukan di bawah selimut rajutan. Namun, situasi sekarang terasa jauh berbeda. Udara rumah kami mulai dipenuhi ketegangan yang tak terlihat, seperti awan mendung menjelang hujan lebat yang menakutkan. Aku hanya bisa memandang dengan hati pilu, berharap badai ini segera berlalu. Di balik keheningan rumah itu, aku mulai merasakan sesuatu yang aneh, perasaan yang tak pernah aku duga akan muncul di usia senjaku. Perasaan yang membuat hatiku berdebar tidak seperti biasanya. Budi, yang selama ini hanya menantu biasa, mulai menjadi sosok yang semakin dekat dan berarti bagiku. Dia bukan hanya menantu, tapi seseorang yang mampu membawa kehangatan yang lama hilang, seperti sinar mentari pagi yang membelah kabut di lembah. Setiap kali dia datang ke rumah, entah membawa sayur segar dari pasar atau hanya sekadar menyapa, aku merasakan getaran aneh di dadaku, seperti ada sesuatu yang tumbuh perlahan dan sulit dijelaskan. Aku tahu ini tidak biasa, bahkan mungkin tabu, tapi aku tak bisa menahan diri dari perasaan itu. Budi selalu melakukan hal-hal kecil yang membuatku merasa diperhatikan. Dia memperbaiki keran yang bocor di kamar mandi, mengangkat kayu bakar untuk perapian, dan bahkan membuatkan teh hangat ketika aku sedang sakit. Semua hal itu membuatku merasa hidup kembali, seperti bunga yang mulai mekar setelah musim dingin panjang. Namun, di balik rasa hangat itu, aku juga merasakan ketegangan yang membelit hati. Aku sadar bahwa perasaan ini bukan hanya membawa kebahagiaan, tapi juga bahaya dan konflik yang bisa menghancurkan keluarga kami. Aku mulai bertanya-tanya, bagaimana aku bisa menyimpan rahasia ini tanpa merusak hubungan antara Sari dan Budi?
Bagaimana aku bisa mempertahankan kehormatan dan cinta yang selama ini aku junjung tinggi? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui pikiranku, membuat malam-malamku penuh dengan gelisah dan mimpi yang tak menentu. Aku tahu, perjalanan ini akan membawa aku pada jalan yang penuh liku dan keputusan sulit yang harus kuhadapi dengan keberanian yang belum pernah aku miliki sebelumnya. Namun, aku juga merasa bahwa inilah takdir yang harus kujalani, meskipun rasanya seperti berjalan di atas tali yang sangat tipis di atas jurang yang dalam dan gelap. Hari-hari berikutnya, aku mulai memperhatikan lebih banyak hal tentang Budi, sikapnya yang lembut, senyumannya yang tulus, dan caranya memandangku dengan perhatian yang membuat jantungku berdetak lebih cepat. Aku terjebak dalam perasaan yang bertentangan, antara rasa bersalah yang membebani dan kehangatan yang tak bisa kuhindari. Aku tahu, kisah ini baru saja dimulai dan akan membawa aku pada petualangan emosi yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Namun, aku belum tahu bagaimana akhir dari semua ini. Apakah aku akan menemukan kebahagiaan atau justru kehancuran? Yang pasti, aku sudah tidak bisa berpaling lagi dari perasaan yang mulai tumbuh ini, meskipun aku tahu betapa berbahayanya untukku dan keluargaku. Dan di balik semua itu, aku masih menyimpan satu pertanyaan besar di hatiku. Apakah cinta bisa benar-benar mengalahkan semua aturan dan batasan yang selama ini aku pegang teguh? Seiring berjalannya waktu, aku mulai menyadari bahwa situasi yang kuhadapi bukanlah hal sepele yang bisa diabaikan begitu saja. Ketegangan dalam rumah kami semakin terasa, bahkan ketika aku berusaha menutup mata dan hati dari apa yang sebenarnya mulai tumbuh di dalam diriku. Aku tahu, aku harus jujur pada diri sendiri, tapi ketakutan akan konsekuensi membuatku terjebak dalam pusaran perasaan yang membingungkan. Sari, anak perempuanku, semakin sibuk dengan pekerjaannya sebagai manajer di perusahaan jasa wisata di Yogyakarta. Pekerjaannya yang menuntut waktu panjang dan tekanan tinggi membuatnya sering pulang larut malam. Aku sering melihatnya lelah dan stres, wajahnya yang dulu cerah kini sering terlihat suram. Aku tahu ia sangat mencintai Budi, tapi hubungan mereka mulai retak oleh masalah yang tidak pernah kami bicarakan terbuka. Di sisi lain, Budi semakin sering datang ke rumah. Bukan hanya untuk membantu pekerjaan sehari-hari, tapi juga untuk menghabiskan waktu bersamaku. Awalnya aku menganggap itu wajar, karena kami memang keluarga. Namun, perlahan aku mulai merasakan kehadirannya membawa getaran yang berbeda di dalam hatiku. Ada sesuatu dalam tatapan matanya yang membuatku merasa dihargai dan dibutuhkan, sesuatu yang sudah lama tidak kurasakan sejak kepergian suamiku. Suatu sore yang cerah di bulan Agustus, aku sedang duduk di beranda rumah sambil menenun kain batik, ketika Budi datang membawa sekeranjang buah-buahan segar dari pasar tradisional. Dia memakai kemeja lengan pendek berwarna biru muda yang basah oleh keringat, dengan celana jeans sobek di bagian lutut yang membuatnya terlihat santai tapi tetap gagah. Senyumnya yang hangat menyapaku, dan aku tak bisa menahan diri untuk tersenyum kembali. "Kang Budi, bawa apa nih?" "Buah segar buat ibu," tanyaku sambil menutup alat tenun dan berdiri. "Iya, Bu Anissa. Dari pasar tadi pagi. Semangka, mangga, dan beberapa rambutan. Buah-buahan musim ini lagi enak-enaknya," jawabnya sambil menyerahkan keranjang itu. Aku mengangguk, memegang keranjang itu dengan kedua tangan dan mencium harum buah segar tersebut. "Terima kasih ya, sudah repot-repot." Budi duduk di kursi kayu dekatku, meletakkan keranjang dan mengelap keringat di dahinya dengan lengan bajunya. Kami mulai berbincang ringan tentang cuaca, kabar tetangga, dan hal-hal kecil di desa. Namun, di balik kata-kata yang sederhana, ada suasana yang terasa berbeda, seolah ada kedekatan yang tak terucapkan. Aku menatap matanya yang gelap dan dalam, dan seketika hatiku berdegup kencang. Aku sadar,
ada perasaan yang mulai tumbuh dan sulit kuhindari. Namun, aku juga tahu bahwa jalan ini penuh risiko dan bahaya. Aku adalah ibu dari Sari, dan Budi adalah menantuku. Perasaan ini, jika sampai terbongkar, bisa menghancurkan segalanya. Malam itu, aku sulit tidur. Pikiran tentang Budi terus menghantui, membuatku gelisah dan bingung. Aku bertanya pada diri sendiri, apakah ini hanya kekeliruan hati atau sesuatu yang nyata dan harus aku hadapi? Bagaimana aku bisa menjaga kehormatan keluarga, sementara hatiku berontak ingin merasakan kebahagiaan yang selama ini hilang? Hari-hari berlalu dengan perasaan yang semakin rumit. Aku berusaha keras untuk tetap menjaga jarak, tapi setiap kali Budi datang, aku merasa ada magnet yang menarikku padanya. Kadang aku menangis diam-diam di kamar, meratapi kebingungan yang tak berujung. Aku tahu, aku harus membuat keputusan. Tapi keputusan itu bukan hanya tentang aku, melainkan juga tentang Sari dan masa depan keluargaku. Aku takut kehilangan semuanya, tapi aku juga tidak ingin hidup dalam penyesalan dan kesepian selamanya. Suatu pagi, saat sarapan bersama, suasana rumah terasa canggung. Sari dan Budi duduk berseberangan, tidak banyak bicara. Aku mencoba mencairkan suasana dengan membawakan nasi uduk dan lauk favorit mereka, tapi keheningan tetap menyelimuti. Aku menyadari, hubungan mereka sudah berada di ujung tanduk. Aku merasa terpanggil untuk menjadi penengah, tapi hatiku sendiri penuh dengan luka dan kebingungan. Dalam diam, aku berjanji pada diri sendiri bahwa aku akan menghadapi semuanya dengan keberanian. Aku harus mencari cara agar keluarga kami tetap utuh, meski jalan ini penuh dengan rintangan dan godaan yang menggoda. Namun, aku juga tahu, rahasia yang aku simpan ini bisa menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu meledak dan menghancurkan segalanya. Dan aku semakin takut, apakah aku bisa menjaga rahasia ini sampai saat yang tepat, ataukah semuanya akan terungkap dengan cara yang tak terduga? Aku berdiri di ambang pintu antara harapan dan kehancuran, dan aku tahu, perjalanan ini baru saja dimulai. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Aku belum tahu, tapi aku siap menghadapi apapun yang datang, meskipun dengan hati yang bergetar dan jiwa yang terbakar oleh api rahasia yang tak boleh terungkap. Pagi itu terasa berbeda dari biasanya. Cahaya matahari yang masuk melalui jendela kayu rumahku di Desa Wonosari menyapu lembut lantai tanah yang sudah kusapu bersih pagi tadi. Aku berdiri di dapur kecil, sibuk menyiapkan sarapan sederhana untuk Sari dan Budi. Aroma nasi uduk yang hangat berpadu dengan wangi santan dan daun salam memenuhi udara. Namun, hatiku terasa berat, seperti awan gelap yang menggantung di atas kepala, siap menurunkan hujan deras kapan saja. Sari masuk ke dapur dengan langkah gontai, wajahnya yang biasanya cerah kini tampak lelah dan muram. Dia mengenakan kemeja putih yang sedikit kusut dan celana kain panjang warna coklat, rambut hitamnya yang panjang tergerai tak teratur. Aku tahu dia sedang menanggung beban yang tak terlihat, beban yang membuatnya sulit tersenyum seperti dulu. Budi mengikuti di belakang, mengenakan kaos biru tua dan celana jeans lusuh. Rambutnya yang hitam sedikit berantakan, dan ada bekas kantuk di bawah matanya. Dia membawa tas kerja kecil dan tampak berusaha menyembunyikan kelelahan di tubuhnya. Namun, aku bisa merasakan ketegangan yang mengalir di antara mereka. Kami duduk bersama di meja makan kayu tua yang sudah penuh dengan bekas goresan dan noda, saksi bisu berbagai cerita keluarga kami. Aku mencoba memecah keheningan dengan menyajikan lauk favorit mereka, ayam goreng kremes dan sambal terasi buatan sendiri. Namun, suasana tetap kaku, seperti udara dingin yang menembus celah-celah rumah. Saat Sari menyuapkan nasi ke piringnya, aku mencoba bertanya dengan suara lembut, "Sari, kamu kenapa?"
Apa ada yang mengganggu pikiranmu? Dia menghela napas panjang, menatap ke arah piringnya tanpa menjawab. Aku tahu dia sedang berjuang melawan perasaan yang campur aduk. Budi pun diam, sesekali melirik ke arah Sari dengan tatapan penuh kekhawatiran. Aku merasa terpanggil untuk mencoba menghangatkan suasana. Kalau ada masalah, kita bisa bicarakan bersama. Jangan simpan sendiri, ya. Namun, kata-kataku seolah tenggelam dalam keheningan yang semakin tebal. Aku sadar bahwa hubungan mereka sudah berada dalam titik kritis, dan aku merasa seperti berada di tengah badai yang tak kunjung reda. Setelah makan, aku melihat Budi berdiri dan berjalan ke ruang tamu, menyalakan televisi tua yang sudah berbunyi kretek-kretek saat dinyalakan. Aku ikut duduk di kursi kayu dekatnya, mencoba menenangkan diri. Dia menatapku dengan mata gelap yang penuh arti, dan aku tahu dia ingin bicara. Bu Anissa, katanya dengan suara rendah namun tegas, ada hal yang ingin saya sampaikan. Aku menatapnya, jantungku berdetak lebih cepat. Apa itu, Budi? Dengan ragu, dia menghela napas dan berkata, saya merasa hubungan saya dengan Sari semakin sulit. Kami sering bertengkar, dan saya takut ini akan merusak semuanya. Aku mengangguk pelan, mencoba menyembunyikan kegelisahan yang mulai menguasai hati. Memang tidak mudah, Budi. Semua hubungan butuh perjuangan dan pengertian. Dia tersenyum tipis, lalu melanjutkan, tapi ada sesuatu yang lebih sulit dari itu. Saya merasa ada hal yang harus saya jujurkan, sesuatu yang selama ini saya pendam. Aku menatapnya dengan penuh perhatian, meskipun hatiku berdebar kencang. Apa itu, Budi? Jangan takut, Bu Anissa. Saya percaya kita bisa menghadapi apapun bersama. Dia menghela napas dalam, lalu berkata, saya merasa ada sesuatu yang tumbuh di antara kita. Sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan menantu dan ibu mertua. Aku terdiam, hatiku berdesir hebat. Perkataan itu seperti petir yang menyambar di langit kelabu, membelah keheningan yang selama ini ku pendam sendiri. Budi, suaraku bergetar. Kamu tahu bahwa perasaan itu berbahaya, tidak boleh ada di antara kita. Dia mengangguk, wajahnya serius. Saya tahu, Bu Anissa. Tapi saya tidak bisa mengabaikannya. Saya peduli pada ibu lebih dari yang seharusnya. Saya merasa hidup saya berubah karena ibu. Aku menunduk, air mata membasahi pipiku tanpa dapat kutahan. Rasa bersalah, kebahagiaan, dan ketakutan bercampur menjadi satu dalam dadaku. Bagaimana kita bisa melewati ini tanpa menyakiti Sari? Tanyaku lirih. Dia memegang tanganku dengan lembut, memberikan kekuatan yang tak terduga. Kita harus berhati-hati, Bu Anissa. Kita harus menjaga rahasia ini, setidaknya sampai kita menemukan jalan keluar yang tepat. Aku mengangguk, tahu bahwa perjalanan yang akan kami lalui tidak akan mudah. Namun, dalam detik itu, aku merasakan secercah harapan bahwa aku tidak lagi berjalan sendirian dalam gelapnya kehidupan. Malam itu, aku terjaga lama, memikirkan kata-kata Budi. Hatiku bergolak, antara rasa takut dan harapan. Aku tahu, apapun yang terjadi, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Dan aku harus siap menghadapi badai yang akan datang dengan keberanian yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Malam itu, setelah Budi pergi meninggalkan rumah, aku duduk termenung di depan jendela dapur yang menghadap ke kebun kecil di belakang rumah. Hembusan angin malam yang dingin merayapi kulitku, membawa aroma tanah basah dan daun melati yang mulai mengering. Lampu minyak yang kusulut di sudut ruangan menebarkan cahaya remang-remang, menciptakan bayangan yang menari-nari di dinding rumah kayu kami yang tua. Suasana begitu sunyi,
Hanya terdengar desiran angin dan detak jantungku yang berdebar tak menentu. Aku memegang secangkir teh hangat yang baru saja kuhidangkan, berusaha menenangkan diri dari gemuruh perasaan yang membuncah. Kata-kata Budi masih terngiang di telinga. Saya merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan menantu dan ibu mertua. Kata-kata itu seperti gelombang besar yang menghantam perahu kecilku, mengguncang segala pondasi yang selama ini ku pegang teguh. Aku tahu, aku harus menghadapi kenyataan ini dengan kepala dingin. Namun, hatiku berontak, merindu akan kehangatan yang sudah lama hilang sejak kepergian Pak Eko. Perasaan ini terasa seperti bara api yang perlahan menyala dalam dada, memberikan kehangatan sekaligus membakar kesadaran akan risiko yang harus kuhadapi. Hari-hari berikutnya berjalan dengan penuh ketegangan yang tak terlihat. Aku berusaha menjaga jarak, tapi setiap kali Budi datang, ada magnet yang tak bisa kuhindari menarikku mendekat. Kehadirannya seperti oase di gurun pasir, menghilangkan dahaga yang lama kurasakan. Suatu sore, saat kami berdua sedang membersihkan halaman, aku melihat Budi dengan mata yang berbeda. Dia mengenakan kaos lengan pendek berwarna hijau lumut dan celana pendek berbahan katun, dengan keringat mengalir di pelipisnya. Matanya yang tajam dan penuh perhatian menatapku, seolah ingin mengatakan sesuatu yang tak terucapkan. "Tolong jaga rahasia ini, Bu Anissa," bisiknya saat kami beristirahat di bawah pohon mangga yang rindang. "Ini bukan hanya tentang kita, tapi juga tentang Sari dan masa depan keluargamu." Aku mengangguk, menyadari beratnya beban yang kami pikul bersama. Aku tahu, rahasia ini bisa menjadi jurang yang memisahkan kami semua jika sampai terbongkar. Namun, di balik semua itu, aku mulai merasakan perubahan dalam diriku. Aku merasa hidup kembali, seperti bunga yang mekar setelah musim hujan panjang. Senyumku mulai kembali, dan aku menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana, seperti saat Budi membantu menyiapkan makan malam atau saat kami berbagi cerita tentang masa lalu. Tapi kebahagiaan itu selalu diiringi oleh rasa takut yang mencekam. Aku terus bertanya-tanya, sampai kapan aku bisa menyimpan rahasia ini? Kapan semuanya akan terungkap? Dan apa yang akan terjadi pada keluargaku jika itu terjadi? Suatu malam, aku terbangun oleh suara ketukan pelan di pintu. Aku membuka pintu dan melihat Budi berdiri dengan wajah serius. Dia membawa surat yang kusut di tangannya. "Bu Anissa, saya menemukan ini di bengkel," katanya sambil menyerahkan surat itu. Surat dari seseorang yang mungkin bisa mengubah segalanya. Aku mengambil surat itu dan membukanya perlahan. Isi surat itu membuat darahku berdesir. Surat itu berisi ancaman yang samar tapi jelas, menyiratkan bahwa rahasia kami sudah diketahui oleh orang lain. Aku menatap Budi dengan mata penuh kecemasan. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Dia menggenggam tanganku erat. "Kita harus lebih berhati-hati, Bu Anissa. Ini baru permulaan dari badai yang akan datang." Malam itu, aku menyadari bahwa hidupku telah berubah selamanya. Rahasia yang selama ini kusimpan kini menjadi beban yang harus kubawa dengan hati-hati, di tengah ancaman yang tersembunyi di balik senyuman dan kata-kata manis. Aku tahu, perjalanan ini akan membawa aku pada ujian terbesar dalam hidupku. Tapi aku siap menghadapi semuanya, meskipun dengan perasaan yang terkoyak dan jiwa yang penuh luka. Karena aku tahu, di balik gelapnya malam, selalu ada harapan yang menunggu untuk ditemukan. Aku masih terkejut dan tak percaya bahwa rahasia yang selama ini kusembunyikan mulai tercium oleh orang lain. Surat ancaman itu seperti bayangan gelap yang mengikuti setiap langkahku, membuat jantungku berdebar lebih kencang dari biasanya. Aku bertanya-tanya, siapa yang tahu? Siapa yang mengintai hidupku dari balik tirai sunyi desa kecil ini?
Dan apa motif di balik ancaman itu? Setiap hari aku merasa seperti berjalan di atas tali tipis, antara menjaga rahasia dan menghadapi bahaya yang mengintai. Aku takut untuk berbicara terlalu banyak, takut setiap kata bisa menjadi senjata yang menghancurkan keluargaku. Namun, aku juga sadar bahwa diam bukanlah solusi. Aku harus berpikir keras mencari jalan keluar agar semua ini tidak berakhir dengan kehancuran. Aku mulai merenung, mencoba mengingat kembali setiap peristiwa kecil yang mungkin menjadi penyebab bocornya rahasia ini. Apakah ada yang mencurigai hubungan aneh antara aku dan Budi? Ataukah hanya kebetulan semata? Namun, semakin aku mencari jawaban, semakin kabur dan rumit semuanya. Suatu sore, aku duduk di teras rumah sambil memandangi pemandangan sawah yang mulai menguning. Angin menggoyangkan dedaunan pohon kelapa dengan lembut, menciptakan suara gemerisik yang menenangkan. Namun, ketenangan itu tak mampu mengusir kegelisahan yang menggerogoti hatiku. Aku membayangkan bagaimana kehidupan akan berubah jika rahasia ini sampai terungkap. Sari, putriku yang kukasihi, akan terluka begitu dalam. Hubungan kami sebagai ibu dan anak bisa hancur berkeping-keping. Dan Budi, pria yang kucintai dengan cara yang tak terduga, mungkin akan menjadi musuh dalam keluarga kami sendiri. Dalam keheningan itu, aku teringat kata-kata Pak Eko, suamiku yang telah tiada. Betapa dia selalu mengajarkanku tentang kesetiaan, kejujuran, dan keberanian menghadapi kehidupan. Kini, aku merasa tersesat di antara nilai-nilai itu, terombang-ambing oleh perasaan yang bertentangan dan rahasia yang berbahaya. Aku mulai bertanya-tanya, apakah ada cara lain untuk menyelesaikan semua ini? Apakah aku harus mengorbankan kebahagiaan pribadi demi kebaikan keluarga? Ataukah aku harus berani mengambil risiko dan mengikuti suara hati yang selama ini kusembunyikan? Di tengah kebingungan itu, aku menemukan sedikit kekuatan dari dukungan Sari yang tanpa kusadari tetap mencintaiku. Meski hubungan kami sedang diuji, dia masih datang setiap hari, membawa kehangatan dan tawa meski beratnya masalah terasa jelas di matanya. Aku tahu, aku harus bertahan. Aku harus berjuang tidak hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk mereka yang kucintai. Karena hidup ini, meski penuh dengan liku dan cobaan, tetap layak untuk dijalani dengan penuh harapan dan keberanian. Namun, di balik semua itu, aku masih menyimpan satu rahasia yang belum aku ungkapkan. Bagaimana perasaan Budi dan aku bisa berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tak seharusnya terjadi. Dan apakah kami mampu menghadapi konsekuensi dari cinta yang terlarang ini? Aku berdiri di persimpangan jalan, dengan hati yang terbagi dan jiwa yang bergolak. Setiap langkahku kini penuh dengan ketidakpastian, dan aku tahu, keputusan yang kubuat akan menentukan nasib kami semua. Aku hanya bisa berharap, bahwa meski badai menghadang, kami masih bisa menemukan pelangi di ujung langit yang kelabu. Malam itu, ketika gelap menyelimuti desa Wonosari, suasana di rumahku berubah menjadi penuh ketegangan yang tak terucapkan. Aku duduk di ruang tamu, menatap ke arah pintu yang tertutup rapat, mendengarkan suara langkah Budi yang perlahan mendekat. Ada sesuatu dalam tatapan matanya yang membuat darahku berdesir, campuran antara kecemasan dan keberanian yang tak biasa. Dia masuk membawa sebuah amplop coklat tua, terlihat lusuh dan sedikit robek di salah satu sudutnya. Dengan suara pelan, dia berkata, "Bu Anissa, saya mendapat ini tadi sore. Surat ini bukan ancaman biasa. Ada sesuatu yang lebih besar sedang mengintai kita." Aku meraih amplop itu dengan tangan gemetar, membuka segelnya perlahan. Di dalamnya terdapat beberapa lembar kertas yang penuh dengan tulisan tangan rapi namun penuh dengan peringatan dan ancaman halus. Surat itu mengungkapkan bahwa seseorang dari masa lalu Budi yang tak ingin disebutkan namanya,
telah mengetahui rahasia kami dan berencana menggunakan informasi ini untuk memecah belah keluarga kami. Jantungku berdetak kencang, rasanya seperti akan meledak di dada. Aku merasa seperti berada di dalam film thriller yang penuh dengan intrik dan bahaya. Bagaimana bisa masa lalu Budi yang tersembunyi membawa ancaman sebesar ini? Siapakah orang itu? Apa yang sebenarnya dia inginkan? Budi menatapku dengan serius. Saya harus mencari tahu siapa yang mengirim surat ini. Jika kita biarkan ini berlanjut, bukan hanya hubungan kita yang hancur, tapi juga keluarga kita dan nama baik Sari. Aku mengangguk pelan, mencoba mengumpulkan keberanian. Namun, di dalam hatiku, aku tahu bahwa ini bukan hanya tentang menjaga rahasia lagi. Ini tentang bertahan hidup dalam badai emosi dan bahaya yang semakin nyata. Hari-hari berikutnya menjadi penuh dengan ketegangan. Budi mulai lebih sering pergi ke bengkel motornya dengan wajah serius, sementara aku berusaha menutupi kegelisahan di rumah. Sari juga mulai merasakan perubahan. Dia bertanya-tanya mengapa ayahnya dan aku tampak berbeda, tapi aku hanya bisa tersenyum dan berkata semuanya baik-baik saja. Suatu malam, ketika aku sedang membersihkan lemari tua di ruang belakang, aku menemukan sebuah kotak kayu kecil yang selama ini terlupakan. Di dalamnya terdapat foto-foto lama Budi bersama seorang wanita yang tidak kukenal, serta beberapa surat yang tampak saling berbalas. Aku membolak-balik foto itu dengan hati-hati, mencoba mencari petunjuk tentang masa lalu Budi yang misterius. Tiba-tiba, rasa dingin menjalar di punggungku. Aku sadar bahwa rahasia yang selama ini tersembunyi jauh lebih dalam dan rumit daripada yang kukira. Ada kisah yang belum terungkap, kisah yang mungkin menjadi kunci untuk memahami ancaman yang kami hadapi. Ketika Budi pulang, aku menunjukkan kotak itu padanya. Matanya berubah serius, dan dia menghela napas panjang. Itu adalah bagian dari hidupku yang kubuat tertutup rapat, Bu Anissa. Tapi sekarang, sepertinya aku harus menghadapinya. Aku merasakan campuran antara ketakutan dan rasa ingin tahu yang membara. Aku tahu, perjalanan kami akan semakin berat, penuh dengan pertarungan antara cinta, rahasia, dan pengkhianatan yang tersembunyi dalam bayang-bayang masa lalu. Kami duduk berdua di bawah sinar rembulan yang temaram, membicarakan masa lalu yang selama ini tersembunyi dan masa depan yang penuh ketidakpastian. Aku tahu, ini baru babak pertama dari sebuah drama yang akan menguji batas kesetiaan, keberanian, dan cinta kami. Dan aku bertanya pada diri sendiri dengan suara lirih, apakah kami siap menghadapi kebenaran yang akan terungkap? Apakah cinta kami cukup kuat untuk melawan bayang-bayang gelap yang mengancam untuk menelan segalanya? Di balik harapan yang masih membara, ada ketakutan yang dalam, dan keputusan yang harus kami buat mungkin akan mengubah hidup kami selamanya. Malam itu, setelah kami membuka kotak kayu tua itu bersama, suasana di rumah terasa berubah menjadi semakin berat. Budi memandang foto-foto lama dan surat-surat itu dengan mata yang tajam, seolah mencoba membaca setiap cerita yang tersembunyi di balik setiap goresan tinta dan senyum yang terekam di gambar. Aku duduk di sampingnya, tangan kami bertaut, mencari kekuatan dalam keheningan yang mencekam. Dia mulai bercerita tentang masa lalunya, tentang seorang wanita bernama Rina, yang pernah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Rina bukan hanya kekasih masa muda, tapi juga seseorang yang membawa luka mendalam karena pengkhianatan yang tak pernah ia duga. Budi menjelaskan bahwa wanita itu kini muncul kembali, dengan niat yang tidak pernah baik, dan mungkin dialah yang mengirim surat ancaman itu. Setiap kata yang keluar dari mulut Budi seperti pisau yang menusuk hatiku, namun aku tahu aku harus mendengarkan dan memahami. Kisah itu membuka tabir misteri yang selama ini menyelubungi bahaya yang mengintai kami. Rina, dengan masa lalunya yang kelam dan dendam yang belum terobati, kini menjadi bayangan yang terus menghantui kami.
Aku merasakan getaran dingin yang menjalar ke seluruh tubuh. Bagaimana bisa masa lalu seseorang menghantui kehidupan kami sekarang? Apakah aku dan Budi hanya pion dalam permainan berbahaya yang jauh lebih besar dari yang kami bayangkan? Hari-hari berikutnya, Budi mulai mengambil langkah-langkah untuk melindungi kami. Dia menemui beberapa teman lama dan mencari informasi tentang Rina dan kelompoknya yang mungkin terlibat dalam ancaman ini. Aku mencoba membantu sebisa mungkin, tapi aku juga tahu bahwa aku harus berhati-hati. Setiap gerakan kami bisa diawasi, dan kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Suatu siang, ketika aku sedang membersihkan rumah, aku menemukan sebuah pesan tersembunyi di balik lukisan lama yang tergantung di ruang tamu. Pesan itu berupa peringatan agar kami berhenti menggali masa lalu dan melupakan hubungan yang pernah ada. Pesan itu ditulis dengan tinta merah pekat, membuat darahku berdesir. Aku segera menunjukkan pesan itu kepada Budi. Wajahnya berubah tegang, dan dia mengambil keputusan penting. Kita harus waspada, Bu Anissa. Ini bukan hanya tentang kita lagi. Ada kekuatan yang berusaha menghancurkan kami. Aku merasa seperti terperangkap dalam drama yang tak berujung, di mana cinta, rahasia, dan bahaya saling bertautan dalam jalinan yang rumit. Namun, di balik ketakutan dan ancaman itu, ada perasaan yang terus tumbuh di dalam hati. Perasaan yang tak bisa aku tolak, perasaan yang membuatku merasa hidup kembali. Malam itu, kami duduk berdua di beranda, menatap bintang-bintang yang berkelip di langit desa. Budi menggenggam tanganku erat, dan aku tahu, apapun yang akan terjadi, kami akan menghadapi bersama. Namun, aku tak bisa menahan rasa penasaran dan ketakutan yang terus menggerogoti. Siapakah sebenarnya Rina? Apa yang membuatnya begitu berbahaya? Dan sampai sejauh mana aku dan Budi harus melangkah untuk melindungi cinta kami dan keluarga yang kami bangun? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung berat di udara, sementara bayangan gelap masa lalu terus mengintai di balik tirai malam. Kami berada di persimpangan jalan yang penuh dengan misteri dan bahaya, dan keputusan yang kami ambil selanjutnya bisa menjadi penentu nasib kami selamanya. Aku menatap Budi dengan mata penuh tekad, berbisik dalam hati, kita harus kuat walau badai datang menghadang. Namun, aku tahu, badai itu belum menunjukkan seluruh kemarahannya. Cerita kami baru saja memasuki babak yang paling menegangkan. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Setiap detik seakan dipenuhi dengan ketegangan yang memuncak, seperti gunung berapi yang siap meletus kapan saja. Setiap langkah yang kuambil, setiap kata yang kuucapkan, terasa berat dan penuh arti, seolah hidup ini sedang diuji oleh kekuatan yang jauh lebih besar dari diriku sendiri. Budi dan aku semakin terjerat dalam pusaran rahasia dan bahaya yang mengancam bukan hanya hubungan kami, tapi juga seluruh keluarga. Rina, sosok yang dulu hanya bayangan samar dalam cerita masa lalu, kini menjadi kenyataan yang mengerikan. Dia muncul dengan niat yang gelap, membawa ancaman yang tak bisa diabaikan lagi. Suatu sore yang hujan deras, telepon berdering di rumah. Suara di ujung sana dingin dan penuh ancaman, membuat darahku membeku. Hentikan semua ini, atau kau akan menyesal selamanya, suara itu berkata dengan nada yang menggetarkan jiwa. Aku tahu, ini adalah peringatan terakhir sebelum semua menjadi tak terkendali. Aku dan Budi saling berpandangan, merasakan beban yang semakin berat di pundak kami. Kami tahu, kami telah memasuki wilayah yang berbahaya, di mana setiap langkah bisa membawa kehancuran. Namun, di tengah badai yang mengamuk, ada sesuatu yang tumbuh semakin kuat di dalam hati kami, cinta yang terlarang, tapi nyata dan membara. Malam itu, kami duduk berdua di ruang tamu yang remang, tangan kami saling menggenggam erat.
Aku merasakan kehangatan yang tak pernah kurasakan selama bertahun-tahun, seperti api yang membakar dinginnya kesepian. Namun, aku juga tahu bahwa api itu bisa membakar segalanya jika tidak dikendalikan. Ketegangan mencapai puncaknya ketika kami mengetahui bahwa Rina tidak hanya mengancam dari jauh, tapi juga mulai menyusup ke kehidupan kami. Ada jejak-jejak yang menunjukkan bahwa dia mengetahui lebih banyak tentang rahasia kami daripada yang kami duga. Setiap malam aku terbangun oleh suara-suara aneh, bayangan yang bergerak di sekitar rumah, membuat bulu kuduk meremang. Aku merasa seperti berada di tengah drama yang penuh dengan intrik, pengkhianatan, dan cinta yang terlarang. Semua yang kucintai terancam hancur, dan aku harus memilih antara menjaga rahasia atau mengungkapnya demi keselamatan semua orang. Namun, di balik semua ketegangan itu, aku juga menyadari sesuatu yang penting. Cinta yang tumbuh antara aku dan Budi bukanlah kelemahan, tapi kekuatan yang memberi kami harapan dan keberanian untuk melawan kegelapan. Kami berdua tahu bahwa apapun yang terjadi, kami harus tetap bersama, menghadapi badai ini dengan hati yang teguh. Saat malam semakin larut, aku menatap mata Budi dan berbisik, kita tidak boleh menyerah. Ini bukan hanya tentang kita, tapi tentang keluarga yang kita bangun. Kita harus kuat. Dia mengangguk, menggenggam tanganku lebih erat, seolah ingin meyakinkan bahwa dia akan selalu ada di sisiku, apapun yang terjadi. Kami tahu, perjalanan ini belum berakhir. Bahkan, ini baru puncak dari segala badai yang harus kami hadapi. Dan aku tahu, kisah ini akan terus bergulir, membawa kami ke dalam gelombang emosi yang lebih dalam, keputusan yang lebih sulit, dan rahasia yang lebih gelap. Namun, aku siap menyambutnya dengan keberanian yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Karena aku percaya bahwa di balik gelapnya malam, akan selalu ada fajar yang menanti untuk menyinari jalan kami kembali. Namun, apakah kami cukup kuat untuk melewati semua itu? Hanya waktu yang akan menjawab. Hujan deras terus mengguyur desa kecil kami, membasahi tanah yang mulai becek dan licin. Suasana di rumah terasa berat, penuh dengan ketegangan yang tak kunjung reda. Aku duduk di depan jendela, menatap tetesan air yang mengalir turun perlahan, membentuk pola-pola acak di kaca. Di balik tirai hujan itu, aku merasa seolah hidupku sedang diombang-ambing oleh badai yang tak berkesudahan. Budi masuk ke ruangan dengan wajah yang tampak lelah, namun matanya menyiratkan tekad yang kuat. Dia meletakkan sebuah amplop tebal di atas meja, suara langkahnya bergema di dalam kesunyian malam. Aku tahu, apapun isi amplop itu, akan mengubah segalanya. Dengan tangan gemetar, aku membuka amplop tersebut dan mengeluarkan beberapa lembar dokumen. Surat-surat resmi, foto-foto, dan catatan yang membuktikan bahwa ancaman selama ini bukan hanya permainan bayangan, tapi bagian dari konspirasi yang jauh lebih besar dan berbahaya. Rina dan kelompoknya ternyata terlibat dalam jaringan kejahatan yang telah lama ingin kami hindari. Aku merasa dunia berputar cepat di sekelilingku. Semua rahasia yang kusembunyikan, semua rasa yang kupendam, kini berada di persimpangan yang menentukan. Aku harus memilih, melindungi keluarga dari kehancuran atau mengungkap kebenaran yang bisa membebaskan kami dari bayang-bayang masa lalu. Budi duduk di sampingku, menggenggam tanganku dengan erat. Ini saatnya kita hadapi semuanya, Bu Anissa. Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Aku mengangguk pelan, menatap matanya yang penuh pengertian dan keteguhan. Aku tahu, perjalanan kami belum selesai. Bahkan, ini adalah titik awal dari babak baru yang penuh dengan tantangan dan pengorbanan. Tiba-tiba, suara pintu depan terbuka dengan keras. Langkah kaki cepat terdengar mendekat, dan sosok Rina muncul di ambang pintu, dengan tatapan dingin dan senyum sinis yang membuat jantungku hampir berhenti.
Dia membawa bukti-bukti yang bisa menghancurkan kami, dan niatnya jelas, menuntut balas atas masa lalu yang belum usai. Aku berdiri tegak, merasakan adrenalin mengalir deras dalam tubuh. Ini adalah pertarungan terakhir, antara cinta dan kebencian, antara masa lalu dan masa depan. Aku tahu, apapun yang terjadi, aku harus berani melangkah maju, melindungi apa yang kusayangi, dan menghadapi konsekuensi dari pilihan yang telah kuambil. Budi berdiri di sisiku, siap menghadapi badai bersamaku. Kami saling bertatapan, tanpa kata, tapi penuh dengan pemahaman dan keberanian. Ini adalah saat di mana segalanya akan ditentukan. Dan di tengah hujan yang masih mengguyur deras, kami bersiap untuk melawan takdir yang telah lama membayangi hidup kami. Aku tahu, kisah ini belum berakhir. Masih ada misteri yang harus dipecahkan, luka yang harus disembuhkan, dan cinta yang harus dipertahankan. Apakah kami akan menang dalam pertarungan ini? Ataukah semuanya akan hancur berkeping-keping? Jawabannya masih tersembunyi di balik tirai malam yang gelap, menunggu untuk terungkap dalam babak berikutnya dari cerita hidup kami yang penuh liku dan warna. Satu hal yang pasti, aku tidak akan menyerah. Karena cinta, meski terlarang dan penuh risiko, adalah api yang paling kuat untuk menerangi gelapnya malam dan membuka jalan menuju harapan baru.